Nah, di video kali ini Boru Lubis tidak akan datang membawa review haul ataupun DIY teman-teman. Boru Lubis hanya datang dengan celotehan ataupun bersharing ria ataupun dengan teman-teman. Dalam bahasa saya itu dibilang marnonang ya teman-teman, marnonang dulu kita ataupun bersembang-sembang ya teman-teman. Nah, langsung aja. Sesuai dengan judul, di sini Boru Lubis akan datang bagi pengalaman atau berbagi cerita teman-teman, dimana kali saya datang ke sini banyak hal-hal baru yang saya pelajari gitu. Walaupun Indonesia dengan Malaysia itu sangat dekat dan masih serumpun lah gitu ya, masih bahasanya masih hampir sama gitu. Tapi teman-teman, di sini saya tidak ada menjelek-jelekkan atau menjelek-jelekan atau mengadu domba kedua belah pihak gitu ya, karena kita masih saudara gitu ya teman-teman. Jadi ini hanya pengalaman pribadi saya. Kalau penyampaian saya nanti ada yang kurang atau salah cakap gitu, salah ngomong, Boru Lubis minta maaf ya teman-teman. Boleh koreksi di bawah ataupun kritik di bawah juga boleh ya teman-teman. Oke, yang pertama langsung aja ke culture shock Indonesia in Malaysia. Culture shock ya teman-teman. Jadi yang pertama sekali saya datang ke sini kerjanya di kilang gitu. Jadi kata pertama adalah Indonesia, kalau di Malaysia itu kilang teman-teman, kalau di Malaysia PT. Dimana waktu pertama sekali saya datang ke sini ialah saya sendiri habis tamat sekolah SMK, saya dari SMK, belum pernah ke Medan kerja ataupun ke Jakarta atau kemana-mana ke tempat lain kerja gitu. Jadi langsung habis sekolah tuh langsung ke sini kerja gitu. Jadi kita nggak tahu nama daripada PT gitu, apa nama di Malaysia gitu. Jadi pertama sekali saya datang, kamu kerja apa gitu, kalau teman-teman atau siapa yang tanya atau kakak kita tanya gitu kan. Tapi mungkin kalau kakak kita tanya mereka udah paham, tapi kalau teman kita yang sederajat dengan kita, sederajat ya, atau seangkatan dengan kita, seangkatan dengan kita, mungkin kilang itu apa gitu kan. Jadi pertama sekali perkataan yang saya pelajari, hal baru yang saya tahu, kilang PT, Indonesia PT, Malaysia kilang. Dan yang kedua teman-teman adalah tandas. Malaysia bilang tandas, Indonesia bilang kamar mandi ataupun WC gitu. Dimana pertama sekali tuh kan kita kerja di PT nih, kita mau pergi ke toilet dong, ataupun ke tandas dong, ataupun ke kamar mandi, ataupun ke WC. Jadi pertama sekali kita mau pergi ke toilet, kan kalau kita ke permisi ataupun pamit ya sama teman kerja kita, ataupun teman kerja kita, ataupun supervisor, ataupun line leader, atau siapa yang jaga kita lah gitu, karena kita kan megang mesin. Jadi ada satu waktu saya permisi dengan Kak Ayu ataupun Kak Net. Hai Kak Net, Kak Ayu, teman kerja saya ataupun kakak kerja kita. Dan saya bilang gini, Kak, permisi dong mau pergi ke kamar mandi gitu. Jadi orang itu gelak bukan menertawakan kita, dia ini cak apa, bukan maksudnya gitu. Jadi dia itu karena kan mereka mungkin nggak tahu gitu. Jadi saya baru ngeh, oh toilet, mau pergi ke toilet, permisi mau pergi ke toilet. Dan kakak itu bilang nggak usah permisi, nggak usah menggunakan kata permisi gitu. Permisi kayaknya formal banget, maksudnya resmi banget gitu. Jadi di Malaysia itu tandas ataupun biasa ialah kalau misalkan secara umum toilet gitu. Kalau cuman Malaysia aja yang bilang tandas gitu ya. Tandas ataupun toilet, Indonesia WC atau kamar mandi. Nah, yang ke next, saya udah nggak tahu nomor berapa. Next teman adalah rumah sewa. Rumah sewa teman-teman.
Dimana kalau di Indonesia dipanggil, di Malaysia panggil rumah sewa, Indonesia panggil kontrakan. Betul nggak sih? Betul kan ya? Kalau di sini dibilang rumah sewa. Saya ada rumah sewa lah. Kamu dulu kak mana? Kak rumah sewa. Macam tuh. Jadi perkataan rumah sewa kalau di Indonesia kontrakan. Beda kan teman-teman? Rumah sewa, kontrakan. Oke. Saya sini bukan punya rumah sewa, jadi saya nggak ada pengalaman, gitu ya teman-teman. Jadi cuman perkataan itu yang saya dengar, rumah sewa, kontrakan. Oke, next. Yang kedua, dalam rumah tuh ada bilik, bilik tidur, bilik mandi. Kalau di Indonesia, kamar tidur, kamar mandi, bilik tidur, bilik, kamar tidur. Jadi bilik dengan kamar ya teman-teman, bilik dengan kamar. Pertama sekali saya dengar itu Kak Net ataupun Kak Ayu juga tanya saya berapa orang satu rumah. Kita ada 10 orang Kak, satu rumah tuh ada 10 orang. Dan satu bilik ada berapa orang? Satu bilik. Baru sekali tuh kita macam merasa lucu gitu loh. Ya, satu bilik ada berapa orang? Korang ada berapa orang satu bilik tuh, gitu kan? Jadi kalau di Malaysia tuh bilik mandi ataupun bilik tidur, di Malaysia kamar mandi atau kamar tidur, teman-teman. Nah, next adalah office. Tapi office nih mungkin office itu bahasa Inggris ya, office. Kalau misalkan Malaysia apa ya? Office lah, biasa disebut office ataupun ya office. Kalau di Indonesia adalah kantor. Kamu kerja mana? Kerja office, kerja kantor. Ataupun nak pergi mana? Nak pergi office lah. Mau pergi mana? Mau pergi kantor lah, gitu teman-teman. Jadi office and kantor, teman. Next adalah tong sampah. Di sini tong sampah saya ambil bukan dengan namanya yang berbeda ya teman-teman, tetapi Indonesia juga tong sampah ataupun tempat sampah sama-sama tong sama-sama ya teman-teman, Malaysia and Indonesia. Cuman teman-teman di sini saya bersharing dimana pertama sekali saya datang ke Malaysia ini teman-teman, saya melihat tempat sampah banyak banget berada di tempat ataupun di depan rumah-rumah, dimana nggak mungkin ya karena saya dari sekolah gitu ya kan, dari sekolah langsung ke Malaysia. Jadi mungkin di Medan, teman-teman sekarang yang ada di Medan ataupun lebih di kota gitu atau di Jakarta atau di mana, memang itu udah biasa. Tetapi karena saya orang kampung teman-teman, orang kampung yang nggak pernah ke kota sekalipun, ke Medan aja pun saya nggak pernah waktu itu teman-teman. Jadi saya tuh shock saya ataupun terharunya saya melihat ada setiap rumah ada tong-tong sampah gitu, tempat-tempat sampah yang besar-besar gitu loh teman-teman. Jadi walaupun kalau di Indonesia itu di sini namanya apa ya, pangsapuri ataupun papuri ataupun hostel, di Indonesia kayak rumah susun gitu loh teman-teman. Jadi bukan kondo ya, kalau kondo mungkin orang-orang kaya gitu, maksudnya yang udah ada kebersihannya, udah ada security-nya, udah ada itu, bukan. Jadi ini kayak rumah susun gitu. Jadi kalau di Indonesia namanya rumah susun, kalau di sini namanya hostel ya, pangsapuri lah, ya, pangsapuri gitu. Jadi walaupun pangsapuri gitu loh teman-teman, dia ada juga tong sampahnya gitu, bukan ini adalah golongan menengah ke bawah, tong sampahnya nggak ada gitu, semuanya rata gitu. Jadi tong sampah itu sangat luar biasa saya temuin di Malaysia gitu. Kalau misalkan rumah teres, kalau di Indonesia namanya apa ya, rumah teres di Indonesia apa saya tak tahu, sorry saya tak tahu rumah teres tuh di Indonesia rumah apa ya minta maaf banget. Jadi kalau rumah teres dia ada satu rumah tuh satu tempat sampah. Kalau di rumah pangsapuri atau kondo, bukan kondo, rumah susun gitu,
dia ada satu besar banget tempat sampahnya gitu. Jadi tempat sampah di sini sangat bagus untuk yalah, untuk tempat sampah itu sangat bagus. Pengalaman pertama sekali saya datang ke sini gitu, sampailah sekarang gitu teman-teman. Tapi untuk saya pergi ke Jakarta ke tempat kakak saya, mereka pun memang seperti itu gitu. Maksudnya ada di depan rumah tuh ada tempat sampah gitu. Tapi itu kan saya pergi ke Jakarta ataupun ke Batam itu ke Jakarta lah. Ke Jakarta udah berapa kali saya pergi, memang kakak saya udah ada itu gitu. Jadi waktu pertama saya datang ke sini, karena saya belum pernah kemana-mana, jadi itu adalah culture shock ataupun pengalaman yang budaya yang sangat bagus menurut saya ya teman-teman. Nah, dari tempat sampai kita beralih ke Budak Keje. Tadi Kilang ya, Kilang PT. Kilang PT ini ada Budak Keje. Dimana ya kalau pertama sekali teman-teman, tapi saya nggak tahu ya teman-teman yang lain pengalamannya sama seperti saya. Pertama sekali mendengar itu Budak Keje, Malaysia dipanggil Budak Keje. Kalau di Indonesia dipanggil apa ya? Kalau di Indonesia panggil karyawan. Oke teman-teman, Indonesia karyawan, Malaysia Budak Keje. Jadi pertama sekali mendengar Budak Keje itu kurang ingat ya, saya kirain gitu kurang sopan gitu, karena budak, kalau di Indonesia kan budak itu kayak apa ya, kayak nggak sopan lah gitu. Tapi karena lama-lama di sini mungkin itu bahasa, memang bahasa yang baik, bukan ngebully ataupun bukan bahasa bulian. Jadi ya udah terbiasa Budak Keje ataupun pekerja dengan karyawan teman-teman. Nah, udah banyak banget ya, udah berapa menit? Oh, udah 12 menit. Sorry ya teman-teman. Oke, lagi 3 aja. Oke, lagi 3 aja. Dan yang pertama lagi yang sebagai culture shock adalah kita kan kerja di kilang, toilet, juga pekerja, dan juga adalah rehat teman-teman. Rehat ataupun biasa break time atau break ya. Jadi pertama sekali saya tuh pun nggak ngerti bahasa Inggris ataupun bahasa diorang gitu kan. Jadi dia bilang pergilah makan, nih time rehat gitu kan. Kau pergilah makan atau minum teh ke apa ke, nih sekarang time rehat, time break, sekarang break time. Teman cakap macam bilang kayak gitu kan. Jadi macam rehat, rehat karena Indonesia adalah rehat ataupun break time, Indonesia istirahat. Istirahat, kayak dipendekin ya, rehat, rehat, rehat ataupun break time, istirahat Indonesia. Oke, the last thing. Oke, the last lagi ya teman-teman. Tadi rumah sewa. Rumah sewa itu teman-teman ada grill pintu. Rumah sewa tadi ya. Grill itu grill kayak pintu besi loh teman-teman. Ini kan pagar, ada yang pagar. Selepas pagar ada pintu besi. Selepas pintu besi baru pintu rumah kita teman-teman. Juga lagi-lagi dari kampung teman-teman. Di kampung kita kan kalau di kampung kan ya pintu gitu aja, pintu pagar pun nggak ada. Pagar pun nggak ada, udah pintu gitu aja. Kadang kita pun nggak kunci gitu kan. Jadi di sini tuh ada grill pintu gitu. Jadi tapi itu biasanya di hostel juga ada pintu besi atau pagar gitu. Dan juga rumah-rumah teres satu-satu gitu loh teman-teman, rumah berbaris gitu. Rumah taman ya, kalau di Indonesia rumah taman ya, rumah taman gitu. Jadi mereka udah punya pagar, punya lagi pintu besi, punya lagi pintu kayu gitu. Jadi saya berpikir dan saya bertanya gitu ke salah satu teman saya, Kak, kenapa kena ada pintu besi nih ya? Udah kan ada pagar pintu dan ada pintu besi, ada lagi pintu nih.
macam rasa semak, macam rasa banyaknya kan. Tapi kakak tuh bilang ini memang banyakan orang punya yang seperti itu untuk safety, untuk maksudnya safety lah, untuk keselamatan kita gitu. Jadi untuk kita lagi lebih aware lah, lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga untuk keselamatan gitu. Intinya untuk keselamatan gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau di Indonesia tuh biasanya kalau kita lihat ada pagar, pintu aja, pintu rumah gitu. Tapi kalau di sini kebanyakan saya lihat sudah ada pagar, sudah ada ini. Jadi ada 3 gitu loh teman-teman. Tapi setelah saya tahu kegunaannya, mungkin bagus juga seperti itu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh teman-teman. Nah, karena udah panjang sekali celotehan baru lubis, sudah sampai berapa menit? Sudah sampai 16 menit hanya celotehan kosong, review apa segala macam. Dan ya, terima kasih teman-teman sudah menonton baru lubis. Culture shock baru lubis pertama di Malaysia secara umum ya teman-teman. Yang pertama kilang PT, yang kedua rumah kontrakan, yang ketiga bilik tidur ataupun bilik mandi, kamar mandi, kamar tidur, office, kantor, tong sampah, sama-sama tong sampah atau tempat sampah, kilang PT, budak kerja ataupun pekerja, karyawan, rehat atau break time, istirahat, grill pintu ataupun pintu besi yang mungkin jarang saya lihat di Indonesia gitu teman-teman. Nah, itu saja dulu teman-teman, sharing-sharing kita, sharing-sharing kosong kita, sembang-sembang kosong kita di hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kalau saya salah sebut atau salah dengan pengucapan saya, boleh koreksi di bawah. Dan jangan lupa teman-teman kasih thumbs up untuk Baru Lubis, dan juga tekan lonceng ataupun subscribe dulu, tekan lonceng biar teman-teman selalu hadir dengan video-video terbaru saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton Baru Lubis. See you in my next video teman-teman. Bye bye.